itu kan jelas akan takut, perasaannya takut ditangkap. Dan mungkin mereka juga lari. Kita bayangkan pada saat sekarang dengan dia dibebaskan, jelas suatu kegembiraan yang luar biasa. Dia melihat juga lingkungannya, pendukung dia begitu banyak. Itu juga mempunyai nilai positif bagi dirinya. Lalu kita lihat ke depan, bagaimana ke depan. Jadi tergantung karena masing-masing pengacara mempunyai penilaian yang berbeda. Saya pun punya penilaian yang berbeda juga. Jadi kalau kita ikuti secara hukum yang benar, maka dari dulu juga Peggy nggak bisa masuk gitu, nggak bisa dipenjarakan. Jadi kalau saya melihat sampai seberapa jauh sih kemungkinan bahwa ini tidak lagi bisa dipersoalkan lagi. Karena kita tahu bahwa sebelumnya kan juga sama. Orang tidak salah bisa disalahkan. Orang salah bisa dibenarkan. Jadi saya menilai sampai seberapa jauh kepentingan lawan untuk tetap memasukkan Peggy. Tapi tetap dengan adanya viral yang luar biasa, kemungkinan itu kecil sekali. Tapi tetap ada. Adanya adalah jika nanti tiba-tiba dibuat hal-hal yang palsu, misalnya CCTV pun bisa dibikin palsu kan. Bagaimana kalau bisa dibikin palsu? Kita tahu bahwa Peggy ada cap jempolnya. Bagaimana kalau cap jempol itu nanti dibikin balok tersendiri, lalu pakai cap jempol dari Peggy, walaupun ini kembali kemungkinan kecil, sangat kecil karena sudah sempat diviralkan. Karena itu kalau bagi Peggy, kalau kemungkinan itu kecil, bagi diri dia juga sangat menakutkan. Kalau bagi orang lain mungkin melihat secara persentase nggak ada masalah. Dia merasa stres ya kalau sudah balik lagi ke rumah, ada pikiran dia sebagai tertuduh, ada kondisinya mental kan terguncang gitu. Sekarang sebenarnya dalam hal tergoncang itu sudah tidak, tapi kita lihat efek dari dipenjarakan. Orang kok mengalami stres yang berat, maka akan membawa dampak pada kehidupan hariannya, membawa dampak pada ya mungkin dia stres atau apa. Kita bayangkan kalau seorang bisa dirampok tengah jalan, dia akan tetap terkenang. Oh, saya dirampok, begitu dia melihat orang yang mirip perampok, maka dia akan takut. Begitu dia dengar perampok, akan takut. Demikian juga bisa terjadi pada Peggy. Tinggal bagaimana kepribadiannya. Apakah kepribadiannya cukup matang untuk melihat secara lebih rasional atau ketakutannya tetap menempel. Jadi ini yang akan menentukan apakah Peggy akhirnya tetap ada faktor stresnya, tapi mestinya tetap ada. Karena dipenjarakan bukan suatu yang kecil. Itu orang bisa dipenjarakan kali ini Peggy karena dituduh pembunuh, tapi mungkin saja Peggy juga takut bahwa nanti kalau dia di jalan, tiba-tiba terjadi tabrakan, dia bisa saja dituduh sebagai penabrak atau apa. Jadi pikirannya sudah ke arah negatif. Walaupun pikiran negatif ini bisa berkurang secara bertahap, tergantung pada lingkungannya, tergantung pada proses selanjutnya. Biar Peggy tidak pikiran negatif seperti itu, apa yang harus dilakukan bagi seorang yang sudah tinggal sekarang keluarganya untuk tetap mendampingi dia. Lalu karena nantinya viral ini kan tidak bisa seterusnya bertahan. Jadi akhirnya juga akan bertahap berkurang. Apalagi kalau nanti dia dapat pekerjaan. Tapi kalau misalnya ada hujatan lagi dari netizen yang tidak senang dengan Peggy, ini dia akan timbul rasa stres baru lagi dong, bukan? Karena
Jelas kita sekarang juga melihat, kan mulai ada juga hujatan yang pro ke polisi bahwa akhirnya Peggy tetap salah. Ya, bagi dia ini membawa suatu ketakutan juga, tinggal ketakutannya tidak sebesar dulu, tapi tetap ada. Apalagi kan seperti Bang Hotman dan beberapa pengacara yang lainnya ingin ibaratnya menjebloskan Peggy lagi jadi tersangka nih Bu. Ini berarti dia ada perasaan dia was-was lagi, wah nanti saya bisa penjara lagi, gimana nih? Karena itu ketakutan pada Peggy tidak bisa total hilang, tapi harus hilang secara bertahap. Jadi pada saat ini dia tetap ada yang menakutkan, tapi akhirnya juga dilindungi banyak orang, sehingga akhirnya dia tidak sampai terlalu ketakutan. Bu, tapi sampai kan setelah pasca Peggy bebas sampai pulang ke rumah, dia sampai harus menyamar gitu Bu untuk keluar rumah ya. Karena dia tidak ingin menemui warga sekitar karena takut ada minta selfie atau minta, karena saking antusiasnya ini sampai segitunya Bu. Sebetulnya untuk dia menyamar keluar itu tinggal ya kita mau tidak untuk diganggu untuk selfie, diganggu untuk ditanya-tanya. Jika tidak, tapi itu juga tidak apa-apa. Tapi masalah itu kan bukan masalah besar. Hanya ya saya tidak mau terlalu diganggu. Dia keluar saja ya agak sulit untuk jalan karena di depannya juga banyak orang, sampingnya juga banyak orang. Tapi netizen dari bilang kalau saja ini tidak viral, pasti Peggy juga nggak bakalan bebas, bisa saja dipenjara dengan sesuai hukuman yang gimana. Ya, sebetulnya gini, kita kan lihat kemungkinan, jangan lihat dari Peggy, kita sendiri juga bisa sewaktu-waktu dikenakan, kebetulan kita lihat ada pembunuhan, kita langsung dibawa, itu kan juga bisa. Itu namanya kurang adanya kepercayaan pada hukum. Pada Peggy juga ada, bukan tidak ada. Apalagi dia sudah mengalami. Kalau yang belum mengalami, tidak separah itu ketakutannya. Bu, kalau saya kemarin beberapa Peggy udah menangkap peradilan, terus dengan euforia masyarakat, tapi masyarakat lupa bagaimana dengan perasaan keluarga korban yang kita tahu peradilan itu memenangkan Peggy yang tidak diangkat. Dengan secara psikologis ya keluarga korban, keluarga Vina khususnya ya, kita dia dibebaskan gitu. Kalau keluarga dari ya yang sebetulnya jadi tersangka itu jelas akan takut, akan perasaannya takut ditangkap, dan mungkin mereka juga lari. Kita bayangkan kalau kita lari dan kita tahu kita bisa dikejar, jelas dalam situasi takut. Ini yang terjadi pada orang-orang lain, termasuk Aib, termasuk Rudiana pun tidak bebas dalam pemikirannya. Terserah dia benar atau tidak, tapi dia dikejar. Kalau keluarga korban itu keluarga Vina sendiri Bu, jadi pelaku utamanya kan belum ditangkap nih, karena Peggy kan bukanlah bebas gitu ya. Itu juga sangat berharap. Kita lihat kenapa film itu dibuat, dia juga sangat berharap bahwa ini bisa diselesaikan, pelaku pembunuhnya bisa ditangkap. Jadi bagi mereka suatu harapan. Tapi harapan itu kalau terlalu lama tidak berwujud, itu juga membawa suatu ya frustrasi juga. Sama ini Bu, ketika Peggy bebas dan keluar kan dia brosur mana-mana ya, kayak TV, terus diluduhkan sebagai pahlawan. Jadi ibaratnya kayak Star Syndrome seperti itu. Padahal kan hanya Star belum tahu nih dia benar-benar bersalah atau tidaknya. Peggy kan sudah tidak bersalah. Dia tahu, tapi kita melihat juga apakah bersalah atau tidak menurut kita. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dimainkan. Jadi sebelumnya kan ada DPO. Di DPO kan ada dua ciri yang sebetulnya tidak bisa dimainkan. Yaitu ciri yang ada di telinganya dan ciri kulit mukanya. Kan nggak mungkin kulit mukanya dari putih tiba-tiba jadi hitam, jadi gelap. Terus telinganya tiba-tiba mulus, itu kan
tidak mungkin. Jadi dengan adanya ketidakmungkinan itu, kita juga tahu sebetulnya Peggy tidak salah. Belum hal-hal lain yang cukup banyak. Karena itu Peggy cukup mudah diloloskan. Walaupun kita tahu segi musuhnya juga sebetulnya cukup keterlaluan dalam mencari-carinya. Sampai pada bukti-bukti yang sampai sekarang masih disembunyikan. Yang menarik lagi Peggy ini kan ketika bebas dia berbicara lancar, terus baru ini di satu dia mengucapkan terima kasih kepada Kapolri, sampai kepada Presiden. Itu gimana sih sekarang kita kan tidak tahu, dia kan banyak pengaruh yang lain, banyak pengacara yang ada di sampingnya. Sekarang apakah ini betul tulus atau tidak tulus, itu kita tidak tahu. Tapi secara politis dia mungkin mengucapkan hal itu, tapi tulus tidaknya hanya Peggy yang tahu.